Emang sudah berapa lama, Bang, konflik itu sebenarnya? Eh, ya sebenarnya memuncaknya ketika ada pergesekan persoalan parkiran saja. Cuman puncaknya di situ yang kemudian selama ini ditahan oleh prinsipal kami, akhirnya memuncak dari situ. Artinya kan lahan itu juga bisnisnya klien Abang, bukan? Iya kan? Iya. Kasih 1 juta buat bersih-bersih wis pakaian Pak, separuh buat parkir karena ini udah dibeli. Separuhnya nanti buat Saya nggak selesai. ini, buat Selesai memang nggak selesai. Kamu sih nggak selesai. buat tanam-tanam. Iya enggak? Iya enggak? Saya nggak mungkin bohong, saya masih waras. Saya jawab ya. Loh, nah, Saya- terus kalau jawab iya saya sekarang, terus jawab apa ya. lagi? Ya. Terus apa lagi sekarang? Dengar. Saya sudah mendengar. Ya. Apa lagi? Apa ini? Saya dari kemarin sampai buat video-video saya, apa maksudnya? Hah, Hmm? Apa maksudnya? maksudnya ya itu ya. Pak Kapolres sih ora akan yang aku. Pemeriksaan hari ini kita hadir mendampingi Pak Yaimin dalam kapasitasnya selaku pelapor atas pengaduan yang sudah kita masukkan beberapa hari lalu terhadap pemilik akun TikTok Sarah Faiz. Sudah selesai nih pemeriksaannya, Pak? Untuk Pak Yai sudah, sekalian hari ini langsung saksi istrinya. Bukti yang masih diminta oleh penyidik bagaimana? Lancar, sangat-sangat lancar. Alat bukti apa yang dibawa tadi, Pak? Jadi yang alat bukti yang kita hadirkan itu konten yang diposting oleh Sarah Faiz itu. Itu konten-konten yang berisi ujaran kebencian, fitnah, dan lain sebagainya. Ada Banyak ada. 40-an video. 40 sekian, 40 sekian. Para pihak itu masih banyak yang kurang. Ya, nanti akan saya sampaikan, ada catatannya pada saya. Siapa saja yang layak untuk dilaporkan. Besok saya nyusul. Terus kemudian banyak itu, diantaranya Robert atau Faiz. Gitu, Robert atau Faiz. Kemudian Pak Mujani. Ini justru sumber utamanya yang pertama meletupkan fitnah besar ini adalah Mujani dan istri. Dia adalah guru Min Jalan Bandung. Ini supaya dilaporkan, nanti biar dipelajari. Pak Mujani, kemudian siapa lagi? Banyak pokoknya, banyak. Hampir seluruh lah ya. Hampir seluruhnya itu saya kira layak. Terus Pak Profesor Dr. Hidayat belum kan? Nah, menyusul ya. Nah, kemudian begini, saya banyak ditelepon oleh lawyer yang menawarkan diri untuk membela saya. Gini jawaban saya sudah menunjuk Panglima, yaitu Agustian Anggi Siagen. Silakan para lawyer untuk bergabung, asal dapat izin pertimbangannya oleh, semua dipertimbangkan oleh Guset. Apakah masih perlu lagi atau tidak, saya tidak tahu. Itu sudah ranahnya Guset, saya tidak tahu. Yang penting Guset, ente tak tunjuk kudu menang. Lek menang kowe gawe iki silakan cari. Nek kowe perlu apa tak golekno. Ngono. Bagaimana? Cukup ya? Nah, udah. Surat terbuka untuk pengacaranya Sahara. Izinkan saya untuk ikut berkomentar ya. Sebenarnya saya pengennya cuma jadi penonton, tapi karena Anda mengatasnamakan LBH dari Ansor, ini membuat menarik. Karena yang Anda hadapi adalah ulama dari NU. NU atau minimal Ansor ini harusnya membela orang-orang yang berada di NU. Betul. Bagaimana Anda menjawab ini gitu loh? Kok seolah-olah LBH Ansor ini salah pada akhirnya gitu? Karena dia tidak membela kiai justru. Meskipun tadi sudah disebutkan bahwa yang pengadu ini juga adalah bagian dari santri dari NU. Pertanyaan saya balik. Jadi menurut Anda Sahara ini masih santri ya? Nggak tahu santri mana? Yang jelas hingga detik ini pun sebelum kasus ini bergulir, Yaimin itu adalah seorang pengajar di UIN, Malang. Terus saya sah-sah aja Anda membela siapapun. Tapi permasalahannya, Anda mengetahui yang Anda hadapi itu adalah ulama NU yang betul-betul mendedikasikan hidupnya dan ilmunya untuk mahasiswa.
terutama untuk mahasiswa Islam. Bukti ya secara terang benderang bahwa itu suatu hal yang kekeliruan dan fatal. Dan tidak mungkin saya tunjukkan di sini. Oh iya. Saya tunjukkan di sini. Oh iya. Tapi bukti itu kalau misalnya dikeluarkan, apakah kemudian itu bisa membalikan fakta dari tuduhan publik Secara hukum, Oke, secara fakta hukum pembuktian, secara hukum dalam hukum pembuktian saya bisa jamin 1000%. Oke. Terang saya tidak tahu khidmat Anda di NU itu seperti sampai sejauh mana. Di dalam video tersebut Anda meyakini 1000%. 1000% ya, bukan 100. Dalam ajaran Islam itu ada istilahnya tabayyun. Apakah dalam hal ini Anda sudah melakukan tabayyun dengan Yaimim atau belum? Karena menurut saya kapasitas Anda itu lawyer ya, jadi bukan hakim. Jadi menurut saya 1000% itu seakan-akan Anda yakin betul bahwasanya apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar itu adalah betul. Saya tidak tahu ya motif Anda di dalam kasus ini. Itu karena uang atau karena untuk popularitas. Karena kita semua tahu ini adalah kasus yang sangat nasional. Kasus yang lagi viral untuk saat sekarang. Anda mengatasnamakan LBH Ansor, yang mana kita semua tahu Ansor adalah di bawahnya NU. Ini jelas bertolak belakang dengan Yaimim ya, yang berperkara. Yang mana Yaimim itu menanggalkan status pengajarnya di UIN Malang, sedangkan Anda seakan berlindung di bawah nama besarnya Ansor. Kalau Anda mengatasnamakan ini sebuah profesionalitas, ya boleh-boleh saja. Tapi menurut saya tidak harus mengatasnamakan Ansor. Tapi kalau ini Anda motifnya itu adalah uang, yaitu urusan Anda. Saya juga tidak bisa melarang. Ataupun kalau Anda mengatasnamakan ini untuk sebuah popularitas, mendompleng di kasus yang besar ini, jadi menurut saya Anda salah. Anda salah menaiki kendaraan menuju popularitas. Karena ini justru akan menenggelamkan Anda. Dan saya khawatir ini juga akan menenggelamkan LBH Ansor yang ada di Kota Malang. Jadi begini Mas, menurut saya, sebelum kasus ini bergulir lebih jauh lagi ya, entah itu di BAP ataupun sudah masuk dalam persidangan, Anda sebaiknya memikirkan ulang. Anda 1000 kali memikirkan ulang tentang kasus yang Anda tangani ini. Karena apa? Karena Anda istilahnya melawan orang satu Indonesia loh ya. Kalau Anda ini menganggap adalah sebuah kendaraan untuk menuju popularitas di tengah kasus yang lagi viral, saya yakin Anda salah naik mobil. Kalau Anda menganggap ini adalah sebuah profesionalitas, sebisa saya katakan Anda tidak profesional. Karena Anda berlindung di bawah nama Ansor. Sebab yang Anda hadapi adalah ulama dari NU yang jelas-jelas mendedikasikan hidupnya dan ilmunya untuk orang-orang Islam. Tapi kalau motif Anda ini uang, ya wallahu alam, itu urusan Anda. Jadi begitu saja dari saya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.